Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita, terkhusus adik-adik yang akan mengikuti tes masuk perguruan tinggi di tahun ini. Kali ini saya akan mengabarkan tentang adanya perubahan beasiswa KIP yang akan diberlakukan di tahun 2021 ini. Nah, berita ini disampaikan oleh Kemendikbud kemarin bahwasanya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menaikkan anggaran untuk skema Kartu Indonesia Pintar atau KIP kuliah tahun 2021 yang mana dari tahun 2020 anggarannya 1,3 triliun menjadi 2,5 triliun. Skema tersebut membuat para mahasiswa program studi terakreditasi A bakal mendapatkan batas maksimal dana bantuan hingga 12 juta per semester atau 24 juta per tahun, dan kita naikkan, kata Kemendikbud, dari 2020 cuma 1,3 triliun rupiah untuk KIP K, untuk 2021 kita naikkan sampai 2,5 triliun. Alasannya juga disebutkan di sini bahwa jumlah penerimanya tidak berubah, tetap 200.000 mahasiswa sama seperti tahun lalu, hanya nilainya yang dinaikkan. Kemudian, menurut Pak Nadiem, Kemendikbud telah mengatur pemberian bantuan dana KIP kuliah tersebut berdasarkan akreditasi prodi masing-masing mahasiswa. Untuk mahasiswa yang kuliah di program pendidikan akreditasi A, akan diberikan dana bantuan rata-rata 8 juta dengan batas maksimal penerimaan hingga 12 juta per semester. Lalu, ditambahkan beliau, untuk Prodi B 4 juta rupiah dan untuk Prodi C sama, tidak berubah seperti sebelumnya, yakni 2,4 juta per semester. Nah, barangkali secara umum untuk PTN sudah jarang memiliki Prodi C, rata-rata minimal B. Beliau juga menyampaikan bahwa sebelumnya besaran bantuan dana KIP kuliah tahun 2020 dipukul rata, yakni 2,4 juta per semester. Hal ini menurut beliau tidak efektif, sebab banyak kampus berkualitas baik tentu dengan biaya kuliah tunggal di atas 2,4 juta. Nah, dalam paparan lebih lanjut, Pak Nadiem juga membeberkan bahwa Kemendikbud mengubah skema biaya hidup per mahasiswa bagi penerima KIP kuliah. Pada tahun ini, kata beliau, biaya hidup per mahasiswa akan disesuaikan berdasarkan indeks harga di mana mahasiswa tersebut kuliah. Jadi di tahun 2021 ini, baik adik-adik yang akan masuk ke perguruan tinggi maupun yang sudah kuliah, ya, pembaharuan besar bantuan beasiswa KIP ini, baik untuk biaya kuliah maupun biaya hidup, akan disesuaikan oleh kementerian bergantung kepada daerah, dan dalam hal ini dihitung berdasarkan indeks kemahalan. Nah, kalau demikian, maka ini menjadi berita yang sangat menggembirakan kepada semua, ya, bahwasanya tidak ada hal yang perlu lagi dikhawatirkan dalam hal menempuh pendidikan hingga tamat minimal S1. Di sini beliau mencontohkan misalnya kalau anak itu berasal dari daerah manapun, tapi dia kuliahnya di Jakarta, ya dia harus menerima lebih tinggi karena indeks kemahalan Jakarta jauh lebih mahal. Nah, berdasarkan paparan lebih lanjut, biaya hidup per mahasiswa pada KIP kuliah 2021 ini akan dibagi dalam 5 klaster daerah. Ya, klaster pertama adalah 800.000, kemudian klaster kedua 950.000, klaster ketiga 1,1 juta, klaster keempat 1,25 juta, dan klaster kelima 1,4 juta per bulan. Hal ini Bapak sampaikan terkait dengan sebentar lagi akan diumumkan hasil seleksi SNPTN jalur undangan sesuai jadwal di tanggal 22 Maret ini. Nah, terkait dengan KIP ini, adik-adik sekalian tentu saja tidak mungkin asing lagi ya, karena sebelumnya sejak di November, Desember, sampai ke Februari kemarin, bahwasanya sekolah sudah harus mendaftarkan ya peserta didik yang akan lulus tahun ini untuk masuk ke perguruan tinggi, ya akan diseleksi sesuai dengan jumlah kuota dan akreditasi sekolah masing-masing. Dan adik-adik sekalian juga bisa mengecek informasi lebih lanjut terkait dengan informasi ini di portal KIP Kemendikbud. Di sana akan diuraikan secara jelas apa itu bantuannya, lalu kemudian jenis-jenis bantuannya. Nah, dalam hal ini apabila nanti di tanggal 22 adik-adik sekalian ternyata belum beruntung, ya artinya tidak lulus seleksi, maka masih ada jalur-jalur yang lain yang bisa adik-adik ikuti, yakni melalui UTBK, silakan ikuti dengan sebaik-baiknya, atau ujian seleksi mandiri, atau ujian pengembangan minat dan bakat untuk
politeknik, dan juga satu lagi ya adalah untuk sekolah kedinasan. Di perguruan tinggi manapun yang adik-adik ikuti melalui jalur tadi akan bisa mendapatkan KIP ini sesuai dengan ketentuan yang disampaikan oleh pemerintah. Jadi di sini sebenarnya di portal KIP ini bisa kita lihat ada klarifikasi berita tentang KIP kuliah. Di sini dijelaskan oleh Kemendikbud bahwa data yang paling benar itu adalah data yang disampaikan oleh Pustapodik ya, karena ini adalah lembaga yang berwenang untuk mengelola tentang KIP ini. Kemudian di nomor 2 disebutkan sesuai pedoman pendaftaran KIP kuliah, peserta KIP kuliah adalah siswa SMA sederajat yang lulus pada tahun berjalan atau lulus 2 tahun sebelumnya, ini syaratnya. Kemudian memiliki potensi akademik baik, tetapi memiliki keterbatasan ekonomi dan lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru pada prodi dengan akreditasi A, B, atau C. Nah, ini barangkali adik sekalian sudah tahu. Yang ketiga, keunggulan bagi penerima KIP kuliah adalah pembebasan biaya masuk pendaftaran, kemudian biaya kuliah dan biaya hidup. Itu barangkali kelebihan dari program ini ya. Memang kalau kita lihat ini adalah salah satu bagian dari tanggung jawab negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, terutamanya adalah generasi-generasi muda seperti adik-adik sekalian yang beberapa tahun kemudian akan menjadi pemegang amanah untuk memimpin Indonesia ini. Jadi tentunya dalam hal ini pemerintah menyadari harus dipersiapkan secara kualitas untuk seluruh calon-calon mahasiswa di seluruh Indonesia. Nah, di sini juga ada informasi tambahan bahwa ternyata ini khusus rekan-rekan guru ini untuk mahasiswa pada prodi yang harus mengikuti program profesi, baik itu guru, dokter, dan yang lain, ternyata pemerintah juga memberikan KIP bantuan kuliah, sama seperti siswa yang baru lulus SMA, dengan bantuan biaya kuliah untuk pendidikan dokter, itu adalah maksimal 4 semester sebesar 16,8 juta, sedangkan untuk guru 2 semester untuk mengambil profesinya adalah 8,4 juta. Dan ini adalah bantuan pemerintah terkhusus untuk guru ya, bisa mengikuti jalur PPGJ melalui prajabatan. Begitu tamat dari kuliah bisa memasuki perguruan tinggi yang membuka pendidikan profesi guru tentunya. Nah, barangkali ya, sekali lagi kepada adik-adik yang sudah lulus tahun 2020 tapi belum masuk ke perguruan tinggi negeri, di kesempatan kedua ini sebaiknya dipergunakan dengan semaksimal mungkin. Silakan dipilih jalur-jalurnya, dan juga jika memang tidak lulus, KIP ini juga bisa adik-adik dapatkan melalui kuliah di perguruan tinggi swasta. Nah, sebelum adik-adik memutuskan kuliah di perguruan tinggi swasta, silahkan buka portal KIP ini, lalu cari perguruan tinggi swasta yang bekerja sama dengan kementerian terkait dengan realisasi KIP ini. Nah, jika adik-adik sudah menemukan satu perguruan tinggi swasta yang menurut adik sekalian, adik-adik bisa kuliah di sana, ya silahkan didaftarkan, dan nanti adik-adik bisa juga mendapatkan KIP ini untuk bantuan beasiswa kuliah. Nah, syarat pendaftaran KIP secara umum sama, ini sama seperti tahun lalu ya, tidak ada perubahan. Untuk jalur SNMPTN tentunya adalah lulusan SMA tahun ini, namun untuk jalur yang lain ya, lulusan tahun lalu bisa juga mengikutinya. Nah, semoga bermanfaat. Kalau kiranya ada hal yang kurang berkenan, Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.